Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Gimana keadaannya, sehat-sehat? Alhamdulillah baik. sehat. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas, silakan aja. Bisa. Semua siap? Doa mulai. Bisa. Ya, selanjutnya setelah berdoa ibu akan absen dulu. Yang pertama Reza, Hadir Bu. Mega, hadir Bu. Alhamdulillah ya, hadir semua pada pertemuan hari ini. Ya Bu. Oke anak-anak, ini ada 4 organ yang sudah ibu tampilkan di LCD, di layar LCD. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak apa saja nama dari keempat organ ini? Yuk Mega, ya Bu. Ya. Gambar pertama paru-paru, Ya, benar. Yang yang kedua, kedua gambar kulit. ya benar. Terus ada 2 gambar lagi. Yuk Reza, ini gambar apa? Yang gambar ketiga ginjal. Hmm. Yang keempat itu hati Bu. Ya, benar banget ya, Mega dan Reza. Ya. Pinter banget. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas keempat organ ini dan akan dijelaskan pada materi kita, yaitu sistem ekskresi pada manusia. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh ada paru-paru, ada ginjal, hati, dan kulit. Kira-kira ada yang tahu nggak nih sistem ekskresi itu apa? Mega tahu nggak? Nggak tahu Bu. Kalau Reza, Nggak tahu juga Bu. ekspresi itu apa sih? Sistem ekspresi adalah sistem pengeluaran, sistem metabolisme yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh. Nah, kemudian untuk proses ekspresi sendiri yaitu bertujuan yaitu homeostasis atau usaha memelihara keseimbangan dalam tubuh kita. Semuanya sudah megang modul yang diberikan ya? Sudah Bu. Ya, Bu. Selanjutnya kita akan membahas dan belajar tentang alat-alat ekspresi. Nah, alat-alat ekspresi itu ada ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Jadi 4 organ yang tadi di awal sudah kita bahas itu merupakan alat-alat ekspresi. Nah, kemudian ginjal. Nah, pada ginjal itu menghasilkan namanya urin. Kalau hati dia menghasilkan zat warna empedu. Kalau kulit dia mengeluarkan sisa metabolisme berupa keringat. Nah, kalau paru-paru dia mengeluarkan karbon dioksida dan air. Selanjutnya kita akan membahas tentang ginjal ya. Jadi manusia ini memiliki sepasang ginjal dari kanan dan kiri ya. Dan ginjal ini terletak di dekat tulang telinga. Nah, selanjutnya untuk fungsi ginjal sendiri yang pertama untuk menyaring darah, membuang zat-zat yang membahayakan tubuh, kemudian membuang zat yang berlebihan dalam tubuh, untuk mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraseluler, kemudian mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Nah, setelah kita tahu nih ya, ginjal itu mempunyai sepasang, manusia mempunyai sepasang ginjal terletak di dekat tulang pinggang. Kemudian kita juga udah tahu fungsi ginjal. Selanjutnya kita belajar tentang struktur ginjal. Nah, ini untuk ginjal ya. Ini struktur ginjal. Nah, ini di sini ada yang namanya korteks. Nah, bisa dilihat di modul yang sudah diberikan. Di situ ada literaturnya. Yang kedua ada medula, ya, yang bentuknya seperti ini medula. Kalau korteks itu dari sini. Korteks itu adalah kulit ginjal. Kalau medula ini adalah sumsum ginjal. Nah, selanjutnya ini namanya pelvis renalis atau biasa disebut dengan rongga ginjal. Dan ada lagi ureter, ini saluran yang akan mengeluarkan urin nanti. Nah, jadi Mega dan Reza harus tahu ya. Tahu. Ini korteks tadi apa? Kulit ginjal. Ya, medula tadi. Sumsum Ya. ginjal. Kalau pelvis renalis, Rongga ginjal. ya, yang ureter ada saluran. Saluran urin. Ya, tuh. Selanjutnya ini ada gambar nefron ginjal dan nefron. Jadi ginjal itu tersusun atas jutaan nefron. Nah, jutaan nefron ini disusun badan malsiji dan tubulus yang ada di dalam ginjal. Nah, untuk badan malsiji dan tubulus ini dia terdapat di korteks dan medula. Korteks adalah kulit ginjal dan medula itu sumsum ginjal. Nah, bisa dilihat di modul juga, di sini juga bisa ya. Di sini ada yang namanya kapsul Bowman. Di dalam kapsul Bowman ini ada yang namanya glomerulus. Nah, selanjutnya ini ada saluran-saluran ya. Ini namanya tubulus contortus distal
Kalau yang bagian sini dia namanya biasanya tubulus proximal, kemudian ini ada lengkung Henle, dan ini saluran pengumpul. Jadi kita juga harus paham dan tahu penyusun-penyusun di dalam ginjal yang nantinya mereka akan berperan dalam pembentukan urin. Selanjutnya kita akan belajar mengenai mekanisme pembentukan urin. Yang pertama ada filtrasi, di mana filtrasi merupakan penyaringan zat sisa metabolisme. Nah, untuk filtrasi sendiri tempat terjadinya di glomerulus. Kemudian hasil yang dihasilkannya itu ada namanya urin primer. Yang kedua ada tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna. Dan biasanya reabsorpsi ini terjadinya di tubulus contortus proximal atau bisa aja kita sebutnya tubulus proximal supaya lebih mudah ya. Nah, untuk zat yang dihasilkan ini merupakan filter tubulus atau yang dinamakan urin sekunder. Nah, kemudian yang ketiga ada proses yang namanya augmentasi atau pengumpulan. Ya, jadi di situ pengumpulan zat sisa-sisa yang sudah tadi diproses dari filtrasi dan reabsorpsi kemudian dikumpulkan di augmentasi. Nah, tempat terjadi augmentasi ini ada di tubulus distal dan hasilnya adalah urin yang sesungguhnya yang kita tahu ya. Di tahap mekanisme pembentukan urin ini ada 3, apa aja Mega coba? Ada filtrasi, reabsorpsi, sama augmentasi. Nah, coba Reza sebutkan filtrasi itu apa? Filtrasi itu penyaringan zat-zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun. Ya. Yang kedua itu reabsorpsi itu penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna. Yang ketiga ada augmentasi, ini pengumpulan zat yang tidak berguna untuk dikeluarkan dari tubuh. Ya, jadi itu tadi ada 3 tahap pembentukan urin ya, ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Setelah kita tahu 3 tahapannya tadi, nah kita pasti akan tahu nih urutan jalan keluar urin itu bagaimana. Nah, jadi tadi kan kita terakhir ada di tahap augmentasi, itu ada di tubulus distal. Nah, setelah dikumpulkan di tubulus distal, urin itu akan keluar di tubulus collectivus. Setelah itu, dia akan melalui ureter, kemudian akan ditampung di kantong kemih. Setelah urin itu penuh, baru dia bisa keluar melalui uretra dan keluar dari tubuh. Jadi ini adalah urutan jalan keluarnya urin dari tubuh kita. Ya, jadi 3 tahap tadi, kemudian dikumpulkan di tubulus collectivus, setelah itu melalui ureter, kantong kemih, uretra, lalu keluar dari tubuh. Yang kedua, sistem ekskresi atau alat ekskresinya ada kulit, di mana kulit ini sebagai alat ekskresi. Kenapa dia dikatakan sebagai alat ekskresi? Karena dia mengandung kelenjar keringat yang dimana kelenjar keringat ini akan mengeluarkan keringat. Nah, kelenjar keringat nama lainnya adalah glandula sudorifera. Selanjutnya kita belajar fungsi kulit ya, coba dari Mega, fungsinya apa aja nih? Mengeluarkan keringat, melindungi bagian dalam tubuh dari gesekan, kuman, penyinaran, panas, dan zat kimia, mengatur suhu tubuh. Saya Bu, Ya, Reza. menambahkan yaitu menerima rangsangan dari luar, menjaga pengeluaran air agar tidak berlebihan, tempat menyimpan kelebihan lemak, tempat pembentukan vitamin D, dan yang terakhir sebagai alat indera. Ya, bagus ya Reza dan Mega. Ya, Selanjutnya kita melihat struktur kulit. Ini ada struktur kulit ya. Jadi kulit dibagi menjadi 3 lapisan. Ada epidermis, ada dermis, dan hipodermis. Nah, untuk epidermis ada 3 lapisan lagi, dibagi 3 lapisan lagi. Nah, ini ada ya 1, 2, 3 ya, kelihatan ya, Bu. Nah, kalau yang pertama ini ada namanya lapisan tanduk atau lapisan yang paling atas. Nah, lapisan ini berada paling luar. Nah, biasanya ini jaringannya itu jaringan mati dan sering mengelupas ya kulit kita biasa nih ya. Ini adalah lapisan tanduk. Nah, kemudian ada namanya yang putih ini lapisan granula. Nah, yang ini lapisan germinativum. Nah, setelah ada epidermis, kita ke dermis. Lapisan dermis ini atau biasa disebut dengan kulit jangan. Nah, ini ada akar rambut, pembuluh darah, kelenjar keringat, kelenjar minyak ya. Di sini kelenjar minyak, ini kelenjar keringat. Kemudian yang terakhir ada namanya hipodermis. Ini jaringan yang paling bawah. Nah, jaringan ikat bawah kulit. Nah, dia berisi jaringan-jaringan lemak atau namanya adiposa, di mana dia berfungsi untuk melindungi kita nih dari benturan atau dari tekanan. Selain itu juga sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Maka kita kan tahu tuh kalau orang yang agak gendut dia akan terasa hangat karena dia memiliki
jaringan adiposa atau jaringan lemak. Iya bener Mega, ada jaringan adiposa yang menjaga tubuh dia agar tetap hangat. Pantesan Reja kedengeran terus Bu. Aduh. Oke, selanjutnya mekanisme pengeluaran keringatnya ini seperti apa? Jadi mekanisme pengeluaran keringat ini dimulai dari hipotalamus, di mana hipotalamus ini mendapatkan rangsangan. Nah, mendapatkan rangsangan, kemudian diteruskan ke saraf simpatetik. Nah, selanjutnya adanya penyerapan garam, air, dan urea yang kemudian nanti dikeluarkan di permukaan kulit berupa keringat. Alat ekspresi selanjutnya adalah hati, di mana hati ini merupakan kelenjar terbesar dalam tubuh manusia. Biasanya dia beratnya ada 2 kilo ya. Nah, di sini bagian hati ya, di mana bagian itu hati itu terletak di rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma. Untuk hati sendiri pasti memiliki fungsi juga, sama kayak tadi ginjal dan kulit ya. Untuk fungsi hati yang pertama dia menghasilkan empedu. Jadi kalau ginjal tadi menghasilkan urin, kalau kulit menghasilkan keringat, jadi kalau hati menghasilkan zat empedu. Nah, kemudian fungsi hati juga mengatur kadar gula darah. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak fungsi hati apa lagi? Coba Saya aja. Ya, tahu. oke, aja. Apa? Itu tempat pembentukan dan pembongkaran protein. Ya. Hati membentuk dibumin, protombin, fibrinogen, dan urea. Oke, oh boleh Mega. Gimana? Membentuk vitamin A dari provitamin A, terus merombak sel darah merah yang telah tua. Nah, oke, pintar semua yuk open tadi ya. Selanjutnya, ini ada struktur hati ya, Reja dan Mega. Ini ada hati yang sebelah kanan dan hati yang sebelah kiri. Nah, ini adalah zat empedu, dia berwarna hijau. Nah, ini untuk lebih jelasnya Ibu tampilkan gambar. Nah, ini dia. Ini ada hati, tadi kan yang ini kanan kiri, ini kantung empedunya. Ini ada usus 12 jari. Nah, ini ada yang tahu nggak ini apa? Nggak Dari tahu, tahu. Bu. Oke, ini adalah pankreas. Nah, ini adalah di hati ya. Kalau misalkan dipotong kecil dia begini ya. Kalau diperbesar, jadi ini ada sel-selnya. Ini kelenjar empedunya tadi yang sini. Nah, ini arteri atau pembuluh darahnya. Ini ada arteri dan vena. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai proses ekskresinya di dalam hati ini seperti apa. Jadi dimulai dari sel darah merah yang sudah tua, yang nanti akan dipecah di dalam hati. Nah, sel darah merah ini pada jangka waktu tertentu akan mengalami perombakan oleh makrofag di dalam hati dan limfa. Hemoglobin atau biasanya disebut Hb ya, kemudian nanti akan dipecah menjadi 3. Ada zat besi, globin, dan hemin. Nah, zat besi ini nantinya akan kembali untuk membentuk sel darah merah yang baru tapi di dalam sumsum tulang. Ya, kemudian untuk globin sendiri dipecah menjadi asam amino sebagai bahan pembuatan protein. Untuk hemin sendiri akan diubah menjadi biliverdin yang nantinya diubah menjadi bilirubin. Atau bilirubin ini mengandung zat warna kuning. Jadi selain menghasilkan zat empedu, di hati ini menghasilkan juga namanya zat bilirubin atau zat yang mengandung warna kuning. Selanjutnya yang keempat ada paru-paru atau nama lainnya adalah pulmo. Jadi pada manusia memiliki organ pernapasan di mana ada sebatang paru-paru dan terletak di rongga dada. Dan paru-paru dilindungi oleh tulang-tulang rusuk. Paru-paru berfungsi mengeluarkan zat yang sudah tidak diperlukan lagi, yaitu karbon dioksida dan uap air. Makanya kenapa dia masuk ke dalam sistem ekskresi. Dan kalian juga tahu kan kalau paru-paru masuk ke dalam sistem pernapasan, dia juga masuk ke dalam ekskresi. Kenapa? Karena paru-paru mengeluarkan zat yang tidak diperlukan lagi seperti karbon dioksida dan uap air. Nah, yang terakhir adalah mekanisme pengeluaran CO2 dan uap air. Nah, ini ada oksigen masuk lewat hidung menuju trachea, kemudian dialirkan menuju bronkiolus. Selanjutnya dialirkan menuju alveolus melalui bronkiolus tadi ya. Kemudian terjadi pertukaran di oksigen dan karbon dioksida di dalam alveolus. Selanjutnya, karbon dioksida dan uap air dibawa kembali ke paru-paru dan dikeluarkan melalui hembusan nafas. Oke anak-anak, jadi sistem ekskresi pada manusia kita sudah selesai. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Apakah sudah jelas semua? Jelas Bu. Jelas, Bu. Ya, kita sudah jelas semua dan tidak ada lagi yang ditanyakan. Ibu akan memberikan tugas yang ada pada modul pembelajaran yang Ibu berikan. Itu ada lembar diskusi di mana kalian menggambarkan struktur ginjal, kemudian menjelaskan kepada teman kalian, dan ada tugas membuat skema sistematis mekanisme pembentukan urin. Ibu beri waktu 15 menit untuk menggambar, kemudian nanti mempresentasikan, dikerjakan di kertas yang Ibu berikan. Ini Mega, Ibu, yang ini Mega.
silakan dikerjakan. Oke anak-anak, sudah 15 menit berlalu. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil tugas kalian. Kemudian kelompok yang lainnya menanggapi presentasi dari kelompok yang maju ke depan. Jadi yang mau maju pertama siapa? Saya Bu. Oke Mega. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hasil dari kelompok saya, dari kelompok 1. Jadi di sini ada gambar struktur ginjal. Nah, yang pertama ada ini merupakan gambar korteks. Terus yang ini bagian sini merupakan medula. Terus yang ketiga ini merupakan pelvis renalis. Nah, terus yang bentuknya kayak soal ini merupakan ureter. Jadi di struktur ginjal kita ini ada 3 bagian inti. Nah, kalau korteks ini merupakan kulit ginjal. Nah, kalau medula ini sumsum ginjal. Kalau pelvis renalis ini merupakan rongga ginjal. Nah, kalau ini ureter, ini saluran pengeluarannya. Ya, Udah, Bu. Ya, terima kasih Mega. Sekarang ada kelompoknya Reza untuk menanggapi diskusi hasil diskusi dari kelompok Mega. Gimana Reza kira-kira? Ada yang Kalau dari menanggapi? kelompok saya menanggapi penjelasan dari Mega bagus Bu, Iya. gambarnya cukup jelas dan penyampaiannya juga pas, jadi dapat dipahami Bu. Untuk strukturnya kira-kira ada yang salah penempatan atau tidak ini, Reza? Kalau menurut dari kelompok kami sudah tepat Bu. Ya oke bener ya. Jadi kalau di sini namanya adalah korteks, ini adalah kulit ginjal, ini adalah medula atau sumsum ginjal, kemudian ini ada pelvis atau rongga, dan ini adalah ureter atau saluran pengeluaran urin. Oke, terima kasih Mega. Gitu dulu buat Mega ya. Ya, terima kasih Mega. Selanjutnya kelompok Reza. Ya Reza, silakan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skema sistematis mekanisme pembentukan urin. Nah, dalam sistematis pembentukan urin ini terbagi menjadi 3 Bu. Yang pertama ada filtrasi, yang kedua ada reabsorpsi, dan yang ketiga ada augmentasi. Nah, di dalam filtrasi ini terjadi penyaringan ya Bu, yaitu penyaringan zat-zat metabolisme yang racun. Nah, di dalam filtrasi ini Bu, itu terbentuk di glomerulus. Nah, nantinya di glomerulus ini terjadi penyaringan dan terbentuklah urin primer. Nah, selanjutnya itu jadi urin primer itu masuk ke reabsorpsi. Reabsorpsi ini adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna dalam tubuh. Jadi itu diserap kembali dan kemudian hasil dari penyerapan itu menjadi urin sekunder, dan pembentukan reabsorpsi ini itu terjadi di tubulus proksimal. Selanjutnya yang ketiga itu ada augmentasi. Nah, augmentasi ini adalah pengumpulan zat-zat metabolisme yang beracun. Nantinya zat-zat itu terdiri seperti contohnya Bu ya, zat warna empedu. Nah, nantinya dari pengumpulan kembali ini terjadilah urin sesungguhnya Bu. Nah, terjadinya augmentasi ini yaitu terjadi di tubulus distal. Nah, jadilah urin sesungguhnya. Oke. Gimana Bu? Udah Reza? Ya. Terima kasih Reza. Bagus banget ya. Ayo kita buat Reza ya. Nah, untuk kelompok 1 gimana? Saya mau menanggapi Bu. Ya boleh. Kalau untuk presentasi dari Reza itu sudah bagus Bu, sudah jelas. Terus bagian mekanisme pembentukan urinnya itu juga ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi juga sudah jelas dari mulai dari awal sampai akhir penjelasan juga udah jelas Bu Reza nyampeinnya. Oke, terima kasih Mega. Jadi benar ya, ini skemanya mekanisme pembentukannya sudah dijelaskan Reza itu benar, ada 3 tahap: filtrasi, reabsorpsi, augmentasi. Filtrasi penyaringan, reabsorpsi penyerapan kembali, augmentasi pengumpulan zat-zat sisa yang tidak diperlukan lagi ya. Jadi ini adalah 3 tahapnya ya. Oke Reza, terima kasih. Tepuk tangan lagi buat Reza, buat kita semua juga. Terima kasih, Silakan Bu. kembali. Assalamualaikum. Oke anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah selesai dalam pembelajaran pada hari ini. Ibu akan mereview sedikit untuk materi sistem ekspresi pada manusia. Tadi pada sistem ekspresi manusia ada 4 organ, di mana itu sebagai alat ekspresi. Yang pertama ada paru-paru. Paru-paru menghasilkan sisa metabolisme berupa
karbon dioksida, dan air. Untuk kulit menghasilkan keringat, dan untuk ginjal menghasilkan sisa metabolisme berupa urin, dan hati menghasilkan zat empedu. Oke anak-anak, ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem ekskresi pada hewan. Jangan lupa belajar dan tetap semangat ya. Ya, Bu. Oke, untuk belajar silakan dipimpin berdoa. Semua siap, berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih untuk semuanya. Ibu cukupkan, ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.